Baik, kita puji nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak yang berkasih dalam Tuhan Yesus, yang boleh kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan yang beribadah dalam ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias. Kami menyapa setiap jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang tersambung via live streaming. Kami mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu. Terima salam dari kami dari Mimbar Kudus tempat ini. Ada Shalom Tiberias. Bersama-sama boleh lambaikan tangan kita lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita mau datang bersyukur di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Kita percaya kita mau menyenangkan Tuhan lewat pujian, lewat ucapan syukur kita. Karena kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada mujizat, pertolongan, jawaban doa Dia sediakan bagi setiap kita. Kita yang mengasihi Tuhan, kita yang mengandalkan Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala setiap kita bersama-sama. Kita boleh satukan hati kita boleh tenangkan hati kita mau fokus sama Tuhan. Kita berserah, kita bersyukur sama Tuhan. Satukan hati sama-sama. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan syukur, hati kami limpah dengan pujian. Kami datang memuji, menyembah, meninggikan nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa sebelum kami mulai ibadah kami menopang doa, mengucap berkat bagi perayaan Natal Gereja Tiberias 3 Desember 2022. Gelora Bung Karno Senayan Jakarta berhasil penuh sesak. Siapapun jemaat Tuhan yang boleh hadir tahun sebelum-sebelumnya boleh kembali hadir memenuhi stadion utama Lautan Manusia berjubahkan kekudusan. Ucap berkat bagi hamba-Mu yaitu Pemerintah Dr. Aristo Pariaji yang akan menyampaikan firman Tuhan penuh kuasa, penuh mujizat, penuh kemuliaan Tuhan. Ucap berkat juga bagi Gembala Sidang kami, Bu Pendeta Darmiati Pariaji, terus Tuhan pakai memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat, memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Kami berikan segala syukur kami, segala hormat kami. Kami menolak mematahkan segala bentuk kuasa kegelapan, segala tipu daya muslihat iblis. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Kami berikan segala syukur, segala pengagungan, pujian kami hanya bagi Tuhan Yesus yang layak kami sembah. Kita yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita buka hati kita, fokus sama Tuhan, berserah sama Tuhan Yesus, bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Sama-sama dengan iman kita katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya kami berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan di atas kepala kita. Sama-sama, Tuhan, ku serahkan hati kami. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya kami berikan. Semua ku berikan padamu. Engkau yang menguduskan setiap kami. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sambil angkat tangan kita Gereja Tiberias. Menyenangkan-Mu,
hati dengan segenap jiwa kita menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Mari biarkan jemaat Tuhan sama-sama angkat kedua tangan kita katakan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, senangkanmu, hanya itu Mari bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Lawat setiap kami, jamah setiap kami. Haleluya. Dan hatimu, hanya itu Ayo kita boleh bangkit berdiri, mari bersama-sama dari dasar hati. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kita yang mengandalkan Tuhan Yesus, kita yang menyenangkan hati
menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan. Angkat tangan kita sama-sama. Inilah syukur, inilah pengagungan kami. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kau. Ayo kita yang bangga, kita yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama katakan, hanya itu kerinduanku. Mari gereja Tiberias, angkat tangan kita katakan, hanya itu kerinduanku. Ayo kita yang dikasihi Tuhan, kita yang disayang Tuhan Yesus, kita boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Katakan haleluya. Terimalah syukur, terimalah sembah kami Tuhan Yesus. Kami rindu, kami menyenangkan Tuhan lewat nyanyian syukur kami, lewat pengagungan kami, lewat pujian kami. Engkau hadir, Engkau bertata, berdaulat, berkuasa atas setiap hidup kami. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap hidup kami. Engkau yang semakin besar, Engkau yang semakin ditinggikan dalam setiap hidup kami. Dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang mengubahkan kami, hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang disayang Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama Tiberias kita katakan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sapa setiap jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, ada amin. Kita berikan tepuk tangan, mari bawa sorak-sorai pujian di hadapan Tuhan. Mari bawa sukacita kita sebab Allah mengasihi kita. Dia yang telah menyelamatkan setiap kita, mengampuni setiap kita, karena kasih-Nya, berkat dan kemurahan-Nya bagi setiap kita. Kita beri tepuk tangan, satu suara, kita puji nama Tuhan Yesus. Ada amin, haleluya. Kita kasih tepuk tangan di kepala kita di pagi hari ini, sama-sama gereja Tuhan Tiberias. Terpandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Sama-sama nyatakan dengan bangga, bila hatimu seperti hatiku, bila hatimu seperti hatiku. Oh, kaulah saudaraku. Sama-sama, ku tak pandang, ku tak pandang, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas kebenaran dari firman Tuhan. Bila hatimu seperti hatiku, dengan bangga, dengan yakin di hadapan Tuhan, engkaulah saudaraku, seiman dari dalam Tuhan. Sama-sama sorak-sorak. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus oh haleluya. Ku cinta, ku cinta. Dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus oh kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga, ku cinta, ku cinta keluarga. Katakan ku cinta, ku cinta, cinta keluarga Allah. Oh, ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Dalam Yesus. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya, terpuji nama Tuhan.
Boleh kembali silakan duduk. Setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, juga setiap sidang jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah gereja TBRS Live Streaming. Selamat pagi, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kita telah sama-sama menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Maka dalam ibadah kita di pagi hari ini, sebelum kita diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan diberkati oleh pembacaan suara gembala yang akan saya bacakan bagi setiap sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Suara gembala dari yang terkasih Pendeta dari Pariaji pada minggu ini dengan tema Menang dari Rasa Kecewa. Saya bacakan dari Romawi pertama bagi setiap jemaat Tuhan. Romawi pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang telah memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk merayakan Natal dengan secara besar-besaran, di mana Injil diberitakan. Tuhan Yesus yang memerintahkan perayaan Natal di seluruh dunia untuk dirayakan dengan besar-besaran dimanapun Injil diberitakan. Dalam Markus 14 ayat 9, gereja Tiberias diajar Tuhan untuk menyambut kelahiran Juru Selamat, yaitu Natal, dan kedatangan anak manusia yang kedua kali, second coming, dengan ribuan domba jantan yang berartikan perjamuan kudus, dan puluhan ribu curahan minyak yang berartikan minyak urapan. Romawi kedua, menang dari rasa kecewa. Bagaimana kita bisa menang dari rasa kecewa? Yang pertama, menjadikan Tuhan bagian yang terbaik dalam hidup kita. Kita harus mengikuti keinginan dan rencana Tuhan, karena itu yang terbaik untuk kita. Sekalipun apa yang kita inginkan belum terjadi, tapi Allah lebih penting dari ambisi kita. Yang kedua, mengubah kekecewaan menjadi pengharapan. Penangkapan, penyiksaan, penyalipan Tuhan Yesus membuat goncangan iman, ketakutan dan kekecewaan bagi para murid. Namun kebangkitannya, Yesus memberikan pengharapan baru bagi para murid. Tidak ada kekecewaan yang tidak bisa diubah menjadi iman yang teguh oleh kebangkitan Yesus. Dalam Markus 16 ayat 6 dan 7. Yang ketiga, memandang hidup di dalam Tuhan Yesus lebih mulia daripada semuanya. Paulus lebih memilih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus lebih mulia dari segalanya. Sumber kekecewaan ada dua, yaitu manusia dan keadaan. Respon kekecewaan ada dua, yaitu terpuruk, yaitu meninggalkan Tuhan, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Keputusan ada di tangan kita. Dalam Filipi 3 ayat 8. Poin yang keempat, menyadari kita tidak berkekurangan sesuatu yang baik. Anak-anak Tuhan tidak akan berkekurangan di dalam Tuhan. Jika apa yang kita idamkan belum kita dapatkan, artinya apa yang kita idamkan tidak baik untuk kita saat ini. Dalam Mazmur 34 ayat 10, dalam Filipi 4 ayat 13. Romawi ketiga, Tuhan Yesus memberi kita kuasa menang atas mara bahaya dan penyakit. Menjelang akhir zaman kita terluput atas bahaya, atas sampara, celaka dan terpelihara dengan sempurna. Firman Allah di dalam Lukas 10 ayat 17 sampai 20 mengajar kepada kita yang pertama, kita diberikan kuasa-kuasa menang atas setan dan menang atas kuasa-kuasa gelap. Yang kedua, kuasa-kuasa Allah untuk menahan kekuatan musuh. Artinya Tuhan Yesus memberikan kita kuasa ilahi agar kita tidak dikuasai oleh musuh yang hendak mencelakakan kita, yang hendak menyerang kita. Kita dipagari, kita ditudungi oleh kuasa-kuasa ilahi dari sorga. Tuhan Yesus menjanjikan tidak akan ada mara bahaya, tidak ada yang membahayakan kita. Yang ketiga, berlaku bagi siapa janji-janji itu? Tuhan Yesus menjanjikan kepada mereka yang namanya terdaftar di sorga. Artinya berlaku bagi mereka sebagai warga kerajaan sorga. Yang keempat, kita tidak mengalami kelaparan, kebangkrutan, kekurangan dan kemiskinan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, Wahyu 6 ayat 6 sampai 8, Mika 6 ayat 6 dan 7. Sebagai pesan penutup dalam Mika 6 ayat 6 dan 7, untuk ke sorga menghadap tata Allah perlu sarana perjamuan kudus dan minyak urapan yang benar, yang sering berkali-kali. Bahkan untuk terbang ke awan-awan, untuk jumpa Tuhan Yesus perlu kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Mari kita berdoa agar acara Natal Gereja Tiberias Indonesia 3 Desember 2022 di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta berhasil penuh sesak. Siapapun yang pernah hadir tahun-tahun sebelumnya agar hadir kembali. Lautan manusia memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Tuhan Yesus tolong beri cuaca yang indah, tidak hujan, bulan tepat di atas, agar siapapun yang hadir pulang bawa mujizat, pulang bawa jawaban doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau buka hati kita dan kita mau siapkan hati kita
untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama dalam hadirat Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Kita satukan hati kita kembali, sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat keadilan-Mu, buat kasih-Mu, buat keselamatan-Mu, buat penyertaan dari-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada berdiri dengan teguh, kami percaya karena Tuhan baik buat kami, Tuhan setia buat kami. Pemeliharaan-Mu begitu sempurna, setia buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami ada, kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami boleh datang menyembah-Mu, kami boleh memuji-Mu. Kami percaya Tuhan yang telah memilih kami, Tuhan yang telah memanggil setiap kami. Dan kami mau buka hati kami mau diajar, kami mau diubahkan, kami mau ditegur oleh kebenaran dari firman Tuhan. Urapi berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, agar setiap penyampaian firman yang disampaikan kepada setiap kami dapat berbuah di dalam kehidupan kami, agar kami mengalami perubahan di dalam Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan melalui ibadah kami pada hari ini. Kuduskan, sucikan, ampuni setiap kami. Ini doa kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau tempat kami berlindung, hanya Engkau tempat kami percaya dengan teguh Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah senap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau. Kita buka hati kita, dibenarkan oleh firman Tuhan. Yang telah menjamah senap hatiku. Tak seorang pun di dalam. Kita buka hati kita. Kini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah senap. Kami undang hamba yang kasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji memimpin setiap kami dalam firman Tuhan. Di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun dalam hidup ini, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kami bersyukur Tuhan Yesus, tiada Allah yang seperti Engkau, Tuhan yang ajaib, dahsyat, bahkan Engkau besar ajaib di tengah kami ya Tuhan. Dan Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami saat ini. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, teguhkan setiap firman ya Tuhan dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap guk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, sukacita di BDS Gading Nias. Setiap saudara di rumah masing-masing lewat live streaming, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Hari ini teks firman Tuhan saya ambil dari Markus pasalnya yang kelima. Markus pasalnya yang kelima,
Kita mau mulai baca dari ayat yang ke-21, dan hari ini saya mau berbicara mengenai seorang perempuan yang sakit pendarahan yang Tuhan Yesus sembuhkan, yaitu mungkin lebih tepatnya di ayat yang ke-25. Markus pasal 5, kita akan baca ayat yang ke-25 dan seterusnya. Pendeta Muda Adit boleh bacakan Markus 5 mulai dari ayat 25 dan seterusnya. Markus 5 ayat 25, demikian firman Tuhan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ya, kita lihat di sini saudaraku, ya, seorang perempuan yang menderita pendarahan dan ia menderitanya selama 12 tahun. 12 tahun itu berapa bulan dikali 12, ya. 12 tahun itu ada berapa minggu? Silakan dihitung. Ya, 12 tahun itu ada berapa hari dikali ya 365 hari setahun. Jadi ibu ini sudah menderita begitu lama dan dia menderita satu penyakit yang dalam, ya, internal, yaitu pendarahan. Penyakit yang tidak kelihatan, saudaraku, ya, tetapi itu sangat mengganggu dan sangat menyakitkan. Kalau kita lihat konteks dari firman Tuhan ini, bahwa kesembuhan dari ibu yang sakit pendarahan 12 tahun ini, saudaraku, itu berpas-pasan dengan kesembuhan yang diterima oleh anak Yairus. Dan sebelumnya di Markus 5 ayat pertama, perikop sebelumnya, Yesus mengusir setan dari 2 orang Gerasa. Kita lihat pelayanan mujizat Tuhan Yesus, ya, ia mengusir setan, ia menyembuhkan yang sakit. Kita bersyukur di Tiberias, kita percaya kuasa Tuhan, kita percaya mujizat Tuhan. Kita percaya di Tiberias mujizat masih terjadi. Dan saudaraku yang terkasih, kita lihat bahwa kesembuhan ibu ini, seperti yang saya katakan tadi, berpas-pasan dengan anak Yairus. Ya, ada Yairus yang adalah kepala rumah ibadat, yang adalah kepala sinagoga. Dia datang kepada Yesus dan Yesus menyetujui untuk pergi ke rumah Yairus, dan on the way, sedang dalam perjalanan ke rumah Yairus, ibu ini muncul. Ibu yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Ya, bedanya dengan Yairus, saudaraku. Ya, kita lihat Yairus itu seseorang yang memiliki standing, ya, di masyarakat, seseorang kepala rumah ibadat, seorang kepala sinagoga, dan Yairus ini sepertinya VIP. Dan di mana ibu ini, namanya pun kita tidak tahu, saudara. Ya, sepertinya namanya tidak penting. Tetapi yang kita tahu adalah nama penyakitnya. Kita nggak tahu siapa nama ibu ini, tapi kita tahu nama penyakitnya. Seringkali, saudaraku, dalam hidup kita, kita dikenal bukan karena siapa kita dan siapa nama kita. Tapi kadang orang mengenal permasalahan kita, persoalan kita, bahkan penyakit kita. Ibu ini adalah ibu tanpa nama. Seakan-akan penyakitnya itu lebih penting daripada namanya. Saudaraku yang terkasih, mungkin engkau merasa bahwa engkau tidak berarti dan tidak bernilai. Orang mungkin tidak tahu siapa namamu, tapi hari ini saya mau katakan engkau berharga di mata Tuhan. Nanti kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Dan tubuh dan darah Yesus itu mengatakan kepada setiap kita yang menerimanya hari ini, bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Dan apapun nama penyakitmu, apapun nama kondisimu, apapun gejala yang engkau alami, hari ini saya mau katakan bahwa nama Yesus
adalah nama di atas segala nama. Mau nama penyakitnya apapun saudaraku, tapi nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Ya, sebut segala penyakit yang sudah ditemukan oleh dokter dan sudah diberikan namanya dan masuk di dalam kamus kedokteran, dan begitu banyak nama penyakit yang ada. Tapi hari ini saya mau katakan nama Yesus di atas segalanya, dan semua nama tunduk kepada nama Yesus. Kita lihat ayatnya yang ke-23, Markus 5 ayatnya yang ke-23, ayat selanjutnya, maksud saya ayat 27, silakan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia mendengar berita tentang Yesus. Saudaraku, penting bagi saudara untuk dengar berita tentang Yesus. Saudara ada di ibadah hari ini, saudara dengar berita tentang Yesus. Tidak ada salahnya mendengar dunia dalam berita. Tidak ada salahnya membaca berita pada sosial media Anda misalnya. Tidak salahnya saudara dengar berita mengenai keadaan terakhir dalam ekonomi, dalam dunia internasional, dan lain sebagainya. Tapi betapa penting saudara harus mendengar berita tentang Yesus. Karena begitu banyak berita yang kita dengar, yang akan melemahkan iman kita, yang akan membuat kita pesimis. Hari-hari ini berita berfokus kepada kemungkinan resesi 2023. Tapi antisipasi berita tersebut, saudara harus dibekali dengan berita-berita tentang Yesus. Dunia boleh berkata bahwa 2023 akan ada resesi. Tapi anak Tuhan dalam resesi bisa resepsi, saudara. Anak Tuhan di tengah resesi, kita percaya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Sekarang dunia sedang khawatir dengan adanya berita mengenai harga-harga yang naik tinggi, yaitu inflasi. Dan inflasi menjadi musuh bersama, baik semua pemerintah di seluruh dunia maupun semua bank sentral di seluruh dunia sekarang berusaha menaklukkan satu momok yang bernama inflasi, yaitu kenaikan harga. Tapi background dari Wahyu 6 ayat 6, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Backgroundnya adalah inflasi. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Yang tidak lain itu berkata mengenai kenaikan bahan baku, kenaikan harga pangan. Dan kalau harga pangan naik, semua naik, saudara. Ya, secupak gandum, secupak itu segumpal tangan. Ya, secupak gandum sedinar. Dan 3 cupak jelai sedinar. Dan artinya sedinar itu adalah gaji 1 hari, saudara. Ya, artinya itu kelaparan. Bayangkan satu keluarga misalnya yang makan 1 hari hanya secupak gandum, ya. Dan di Timur Tengah makanan utama bukan nasi. Ya, kalau kita nasi, betul, saudara? Kita nasi, ya. Tapi di Timur Tengah sampai sekarang pun, bahkan Eropa juga, ya. Timur Tengah, Eropa, makanan utamanya adalah gandum. Dan secupak gandum sedinar itu artinya harga pangan luar biasa inflasi, sehingga itu artinya kelaparan, ya. Satu keluarga makan 1 hari secupak gandum itu tidak cukup, dan dunia khawatir dengan inflasi sekarang ini. Tapi saudara harus dengar berita tentang Yesus. Dan berita tentang Yesus adalah bahwa minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Bahwa yang lain boleh dirusakkan, yang lain boleh inflasi. Tapi seperti yang sering dikatakan oleh mendiang pendeta Pariaji, yang ada minyak dan anggurnya tidak akan dirusakkan. Dan minyak dan anggur itu mewakili iman kita. Saudaraku, Jemaat Tiberias, kita selalu dalam ibadah selalu ada perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan itu adalah iman kita, bahwa di tengah resesi, di tengah goncangan ekonomi, engkau tidak akan dirusakkan.
Itu kenapa dengar berita tentang Yesus. Ini yang saudara lakukan sekarang ini. Saudara dengar berita tentang Yesus. Karena Senin sampai Sabtu, seringkali kita terkontaminasi, saudaraku, dengan berita-berita terkini yang buat kita takut, yang buat kita khawatir, yang buat kita pesimis. Seperti ibu ini, dia sudah menghabiskan segala yang ada padanya, tapi nggak sembuh-sembuh. Dia sudah berobat di segala tabib, tapi tidak sembuh-sembuh. Dan akhirnya dia dengar berita tentang Yesus. Kalau dia tidak dengar berita tentang Yesus, dia tidak punya harapan, dia tidak punya iman, dia akan lepas tangan. Tapi dia dengar berita tentang Yesus, maka ada harapan. Tabib dan dokter adalah salah satu profesi di dunia ini yang sangat mulia. Betul, saudara? Amin. Kita akan setuju, ya. Profesi yang lain memiliki reputasi yang kurang lah dari dokter. Ya, misalnya pengusaha kadang, ya, kadang orang 50-50, ya ini positif atau tidak kontribusinya ya bagi masyarakat. Kadang-kadang reputasinya masih tanda tanya, ya, atau misalnya kadang pengacara, ya, atau kadang pejabat, ya, reputasinya dipertanyakan kadang, ya, ini reputasinya baik atau tidak. Tapi dokter itu salah satu profesi yang semua orang akan setuju, ini profesi yang sangat mulia. Betul, saudara? Yang kita bersyukur, yaitu mereka adalah berkat, terang dan garam bagi masyarakat, profesi dokter ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa tangan dokter terbatas, tapi tangan Tuhan tidak terbatas. Ya, kita bersyukur dengan adanya dokter. Dan kita bersyukur untuk kemajuan medis. Kita bersyukur untuk kemajuan di ilmu pengobatan. Dan tidak ada salahnya saudara berobat kepada tabib, ya, atau kepada dokter, tidak ada salahnya. Banyak dari kita, saudaraku, yang kalau bukan karena dokter, mungkin kita sudah tidak ada lagi sekarang. Ya, karena mereka menolong kita. Betul, saudara? Dan profesi mereka sangat mulia. Ya, ada beberapa dokter juga sebagai jemaat di gereja Tiberias. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa kita boleh pegang ketika saudara berobat kepada dokter, kita pegang diagnosa dokter, ya. Dokter diagnosa kita hargai. Karena diagnosa itu diperlukan, ya. Dokter boleh diagnosis. Tapi jangan pegang prognosisnya, ya. Pegang diagnosisnya. Tapi jangan jadikan prognosisnya itu sebagai harga mati. Apa beda diagnosis dengan prognosis, ya? Diagnosis adalah ketika dokter cek saudara dan beritahu ini diagnosanya, ini kondisi saudara ABC. Tapi prognosis adalah prediksi berdasarkan diagnosa tersebut. Ya, diagnosa adalah you ada kanker misalnya, itu adalah diagnosis. Ya, tapi prognosis adalah hidup you cuma 6 bulan lagi. Ya, itu adalah prognosis. Pegang diagnosisnya, kita hargai itu. Tapi yang memiliki perkataan akhir dalam hidup saudara, yang menjadi alfa dan omega, haruslah Tuhan Yesus, bukan perkataan dokter. Ya, dokter boleh katakan, you ada kanker, stadium sekian. Oke, kita hargai itu. Tapi jangan pegang prognosisnya. Karena prognosis saudara adalah oleh bilur Yesus engkau sudah sembuh. Prognosis saudara adalah minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Itu prognosis dari firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi pegang diagnosisnya, tapi prognosis, ya, hargai itu, kita hargai. Tentunya juga nggak asal-asalan ngomong prognosis, kita hargai dokter, profesi yang sangat mulia. Tapi jangan jadikan itu doktrin akhir, jangan jadikan itu suatu perkataan yang final. Jangan terima itu sebagai harga mati.
Karena harga mati saudara adalah bilur Yesus sembuhkan setiap saudara. Harga mati kita adalah minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Itu kenapa saya katakan terima diagnosis tapi tolak prognosis. Ya karena prognosis adalah you 6 bulan lagi mati, you 3 bulan lagi paling lama hidup, ya, dan segala prognosis yang lainnya you nggak mungkin bisa sembuh dan lain sebagainya. Tapi kita hargai diagnosisnya. Kita lihat ayatnya yang ke-27, dia sudah mendengar. Itu kenapa penting mendengar berita tentang Yesus. Berita tentang apa yang kita dengar? Kita dengar berita tentang resesi ekonomi, ancaman inflasi, kita dengar berita tentang penyakit kita yang semakin parah, kita dengar berita tentang konflik yang ada di mana-mana. Tapi ibu ini, saudaraku, walaupun sudah terima diagnosis mungkin, dan sudah terima prognosis dari dokter mungkin, tapi dia dengar berita tentang Yesus dan dia datang kepada Yesus. Oke, lanjutkan Pendeta Adit. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, dia punya pegangan dan semua orang punya iman yang unik masing-masing, saudaraku. Walaupun ibu ini bukan VIP, tapi dia punya iman, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Yairus imannya beda, ya. Yairus imannya beda. Nanti saudara baca atau saya bacakan Markus 5 ayat yang ke-23. Di sini Yairus berkata, "Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Dan Yesus menjumpai kita di level iman kita masing-masing. Gak apa-apa, iman saudara bagaimanapun. Yang penting saudara punya iman, yang sudah katakan amin. Yang penting saudara ada pegangan, ada asalnya. Asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Asal kau tumpangkan tangan atas anakku, datang ke rumahku, tumpangkan tanganmu atas anakku, dan anakku akan sembuh. Itu imannya siapa? Yairus. Tapi imannya ibu ini beda. Imannya perwira Kapernaum juga beda. Imannya perwira di Kapernaum adalah katakan saja sepatah kata dan hambaku akan sembuh. Ya, saudara, nggak usah pedulin imanmu di level mana, mau tinggi, mau besar, mau kecil. Yang penting saudara punya iman. Hari ini, asal aku terima tubuh dan darah Yesus, hari ini aku akan sembuh. Asal aku terima minyak urapan, aku urapi diriku dengan minyak urapan hari ini. Saudara yang di rumah misalnya, yang di live streaming, harus punya iman di satu titik, di satu patokan. Harus ada patokan, harus ada asalnya. Ya, di mana ibu ini punya iman sedemikian. Dan saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus, catat apa yang saya katakan, ini penting. Bahwa Yesus menjumpai kita di level iman kita masing-masing. Ya, di Tiberias banyak orang yang disembuhkan, yang bahkan saudaraku tidak sempat ditumpangi tangan karena orang berdesak-desakan, ya, dalam pelayanan pendeta Pariaji misalnya, ya, saudara tidak akan pernah menyangka siapa yang akan disembuhkan. Banyak orang yang disembuhkan yang berada di ujung dari altar call, yang tidak terjamah, yang tidak tersentuh, tapi hanya terima percikan minyak. Yesus menjumpai kita di level iman kita masing-masing. Asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Apa asal saudara? Apa patokan iman saudara? Ya, jemaat punya iman di level mereka masing-masing. Ada yang beriman seperti level Yairus misalnya, ya, Tuhan Yesus tolong datang. Ya, tolong datang, tumpangi tangan, ya, dan Yesus mengikuti keinginannya bersama dengan murid-muridnya.
Mereka pergi ke rumah Yairus. On the way, dalam perjalanan ke sana, ibu ini menjamah ujung jubah Yesus dan disembuhkan. Ya, ada perwira di Kapernaum yang imannya nggak main-main, ya, bukan kaleng-kaleng imannya, saudara. Ya, dia berkata, katakan saja sepatah kata. Ya, jadi Tuhan menjumpai kita. Bukankah Tuhan itu baik? Yang setuju katakan amin. Tuhan toleran, ya, terhadap level iman kita, dan Tuhan ikuti level iman kita. Yang penting Tuhan harus temukan ada iman dalam hatimu. Ya, ketika Yesus katakan, ya, ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan menemukan iman di bumi ini? Karena Tuhan mencari iman, ya, dan Tuhan menuntut iman. Yang setuju katakan amin. Kita lihat ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29, silakan Pendeta Adit. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudara, saya tidak peduli apa kondisi saudara, apa gejala saudara, apa nama penyakit saudara. Hari ini mari jumpai Tuhan di level iman kita. Karena Tuhan akan menjumpai kita di level iman kita masing-masing. Yang penting saudara harus punya iman. Ya. Dan perjamuan kudus dan minyak urapan adalah fasilitas untuk iman kita luar biasa. Hari ini biarlah saudara seperti ibu yang pendarahan 12 tahun ini. Dia punya patokan untuk imannya. Kalau aku pegang jubahnya, aku akan sembuh. Hari ini pegang janji Tuhan, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kalau aku terima saja perjamuan kudus dan minyak urapan hari ini, aku pasti sembuh. Kalau aku terima saja perjamuan kudus dan minyak urapan hari ini bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, aku percaya ada jawaban dalam segala persoalanku. Apapun kondisi saudara, apapun situasi kemustahilan yang kau hadapi hari ini, iman berurusan dengan hal-hal yang di luar logika, berurusan dengan hal-hal yang mustahil. Mari percaya mujizat itu nyata. Mari percaya kuasa Tuhan itu nyata. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ya, sakit pendarahannya itu berhenti. Suatu penyakit yang sangat internal. Ya, mungkin saudara mengalami penyakit yang internal yang orang nggak bisa lihat, ya, tetapi Tuhan tahu engkau memiliki kondisi tersebut, ya, penyakit yang internal, ya. Mungkin bukan secara fisik, tapi mungkin secara emosional, ya. Secara emosional orang bisa mengalami pendarahan, saudara, secara emosional, ya. Secara psikis orang juga bisa mengalami tanda kutip, ya, pendarahan, penyakit-penyakit, kondisi-kondisi, masalah-masalah yang internal. Tapi hari ini mari jumpai Tuhan Yesus di level iman kita. Apapun level iman saudara, yang penting engkau punya iman. Karena imanlah yang Tuhan cari. Gak peduli engkau Yairus. Kalau engkau gak punya iman, Tuhan tidak berkenan. Gak peduli engkau seseorang non VIP seperti katakanlah ibu ini, ya. Kaya, miskin, Tuhan tidak peduli. Yang Tuhan peduli adalah iman. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan diskriminatif, saya bahkan berani katakan, ya, diskriminatif mengenai iman. Ya, Tuhan tidak diskriminatif mengenai, puji Tuhan, mengenai warna kulit, mengenai jenis kelamin, mengenai kaya miskin. Tuhan tidak diskriminatif, ya. Tapi Tuhan diskriminatif dalam hal apa? Iman. Ya, dia menilai iman.
Bahkan Yesus katakan iman orang ini besar, nggak ada yang lebih besar imannya daripada orang ini perwira Kapernaum, ya. Dan seorang ibu dari Kanaan, Yesus juga katakan, hai ibu besar imanmu. Jadi iman ada yang besar, ada yang kecil. Tapi walaupun saya mau berani katakan, walaupun imanmu kecil sekalipun, nggak apa-apa. Yang penting kau punya iman, yang setuju katakan amin. Yang penting ada iman, karena itu yang Tuhan cari dan Tuhan diskriminatif dalam hal iman. Kita lihat ayat yang ke-30, silakan Pendeta Adit. Ayat 30, demikian firman Tuhan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Katakan bersamanya tenaga. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada apa? Ada tenaga yang keluar dari dirinya, lanjut. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjama jubahku? Tenaga yang keluar dari dirinya, energi ya yang keluar dari dirinya. Ada energi yang tidak kelihatan. Dan bahkan saya percaya ketika kita dengar firman Tuhan hari ini, saudaraku, ada energi yang tidak kelihatan. Yang saudara hanya bisa mengakses energi tersebut dengan iman, ya. Ada energi yang keluar dari Yesus. Dan dalam persamaan relativitasnya Einstein, persamaan yang paling terkenal mungkin sepanjang masa adalah E sama dengan mc kuadrat. Energi sama dengan massa dikali kuadrat dari kecepatan cahaya. Jadi energi sama dengan massa dikali kuadrat dari kecepatan cahaya. Jadi persamaan itu mengatakan bahwa energi bisa jadi massa atau bisa jadi materi. Dan materi bisa jadi energi. Dan ada energi, saudaraku, yang tidak kelihatan di dalam Yesus. Yang hanya tetap akan jadi energi kalau tidak diakses dengan iman. Tapi kalau saudara akses dengan iman, maka energi akan jadi kenyataan dalam hidup saudara. Akan menjadi materi. Ya, misalnya saya jelaskan ya bagaimana misalnya seorang dukun, seorang mempraktikkan kuasa kegelapan dan santet misalnya, ya dia kirim santet, sesuatu yang adalah materi, massa seperti paku dan lain sebagainya, ya itu massa, itu materi, diubah jadi energi dan dikirim ke tubuh orang dan dikonversi lagi, diubah lagi menjadi materi. Ketika di X-ray oleh dokter, kelihatan itu ada paku dan hal yang lain. Kalau kuasa kegelapan dapat lakukan hal tersebut, saya mau katakan, energi Tuhan jauh lebih dahsyat. Kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat. Dan iblis, kuasa gelap, bisa lakukan mujizat. Dan Alkitab juga nggak menyembunyikan kenyataan itu. Ya memang dukun bisa. Bahkan ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir Mesir bisa meniru mujizat yang Musa lakukan. Yaitu mengubah tongkat jadi ular. Tapi Alkitab katakan ularnya Musa memakan habis ular mereka semua. Artinya kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat. Kuasa iblis ada, tapi kuasa Tuhan jauh mengatasi segalanya. Saudaraku, mari percaya hari ini saudara punya akses kepada sumber energi yang dahsyat. Sumber tenaga yang dahsyat. Dan minyak adalah sumber energi komoditas yang paling penting ya di dunia global sekarang ini. Sumber energi adalah minyak. Dan saya percaya bahwa minyak urapan berbicara mengenai kuasa Roh Kudus. Dan sumber energi yang terbesar ada pada kita yang percaya, yaitu kuasa Roh Kudus. Ya sekarang kita menikmati listrik, kita menikmati cahaya, saudaraku. Saudara dengar suara saya, ini semua energi. Ini semua mainannya energi, betul nggak saudara? Ini semua energi, semua ini gelombang energi. Ya ada banyak energi yang tidak kelihatan. Dan energi tersebut ada pada Yesus. Dan bagaimana ibu ini memiliki akses
kepada energi tersebut, yaitu dengan iman. Saudaraku, apapun yang saudara butuhkan, apa yang saudaraku doakan kepada Tuhan hari ini, mungkin sekarang masih Tuhan belum jawab, belum termateri, belum konkret, dan belum ada masanya katakanlah, tapi masih dalam energi. Tetap percaya, tetap beriman bahwa janji Tuhan itu bukan hanya energi yang abstrak semata, tapi akan jadi konkret dalam hidup saudara. Akan jadi kesembuhan dalam hidup saudara. Sama seperti ibu yang sakit 12 tahun pendarahan ini. Dan dia menerima kesembuhannya itu termaterialisasi, menjadi kenyataan. Ketika dengan iman ia menerima kesembuhannya, ia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, jadi persamaan Einstein mengenai energi itu luar biasa. Ya, dalam fisika, hukum fisika mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi itu kekal adanya. Ya, dan walaupun kuasa Tuhan tidak kelihatan, bukan berarti itu tidak nyata, saudaraku. Ya, bisa saya tanya sama saudara, ini air, ini bentuk cair, ya, mimbar ini bentuk padat, betul? Ini padat, ya, ini materi. Sementara yang ini cair. Saya mau tanya, mana yang lebih nyata? Yang cair atau yang padat? Mana yang lebih nyata? Padat kelihatannya lebih nyata, betul? Karena lebih konkret. Yang ini cair, fleksibel, ya. Dan sepertinya enggak konkret. Tapi saya mau katakan, dua-duanya nyata. Ya, dua-duanya sama nyata. Mereka hanya berubah wujud. Baik padat, cair, dan gas, semuanya nyata. Karena yang cair juga bisa dipadatkan, betul nggak? Ini bisa dipadatkan nggak? Bagaimana caranya? Ya, saudara taruh freezer, betul? Taruh kulkas, ya, dia akan padat. Ya, yang padat juga bisa dicairkan juga. Yang gas juga bisa jadi cair. Yang cair juga bisa jadi gas. Ya, itu hanya perubahan wujud. Tapi bukan berarti yang tidak kelihatan itu tidak nyata, saudaraku. Dia tidak kelihatan. Tapi dia akan berubah wujud, dia akan menjadi darah dan daging, dia akan menjadi konkret, dia akan menjadi materi. Kalau saudara percaya bahwa kuasa Tuhan masih ada sampai sekarang. Kalau dengan iman engkau percaya seperti ibu ini, saudaraku yang terkasih, yang dia tidak ada namanya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan, dan kita tahu ceritanya bagaimana ia akhirnya disembuhkan Tuhan, dan Yesus menghadap ke belakang dan bertanya, siapa yang menjamah aku? Ya, dia akhirnya mengakuinya dan ia menerima kesembuhannya. Kita lihat ayat yang ke-34, Pendeta Muda Adit baca ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Hai anakku, ibu ini tanpa nama. Ibu ini namanya nggak penting. Bahkan yang penting adalah penyakitnya. Nama penyakitnya sepertinya lebih penting dari namanya. Tapi sekarang dia punya nama. Namanya adalah anak Tuhan Yesus. Dia disebut sebagai hai anakku. Saudara adalah anak Tuhan Yesus. Engkau berharga. Dan dengar berita tentang Yesus seperti yang saudara lakukan hari ini, maka engkau akan mendapat akses kepada energi, kepada tenaga yang luar biasa, yang tidak kelihatan. Dan sering-sering dengar berita tentang Yesus karena saudara dapat energi. Ketika saudara dengar firman, saya percaya saudara terima suatu energi yang tidak kelihatan. Katakan kiri kanan saudara, katakan kamu lagi di charge hari ini. Bilang kiri kanan saudara, kamu lagi di charge hari ini. Ya. Jangan sampai saudara baterainya lemot. Amin. Baterai rohani kita
lemot. Saudara harus di-charge, saudara harus punya akses kepada sumber energi yang terbesar di dunia ini, yaitu Roh Kudus, Tuhan Yesus lewat Roh Kudusnya. Ya, kalau orang sudah baterainya lemot, ya, dia sudah baterainya sudah tinggal 1-2%, sebentar lagi handphone mati, betul? Kalau baterainya, orang Kristen yang baterainya mau habis, dia akan lakukan hal yang aneh-aneh, betul nggak? Dia akan hidup dalam dosa, dia akan lebih tertarik kepada hal-hal yang tidak berkenan. Dia akan lebih tertarik bukan tentang berita tentang Yesus, tapi berita tentang gosip dan lain sebagainya. Dan dia akan menjadi biang kerok dimanapun, karena dia tidak punya, baterainya tidak full. Dan hari ini saya berdoa, biar baterai saudara full, biar piala saudara melimpah. Bateraimu full, berkat melimpah, kuasa melimpah, mujizat itu nyata. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita mau katakan kepada Tuhan. Apa lagunya tadi? Tadit? Lagunya apa tadi? Aku percaya Tuhanku dahsyat. Ya, aku percaya Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kita sembah Tuhan. Kita nyanyikan dari awal. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tiada yang seperti Engkau. Angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Roh turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Roh turun. Lebih sungguh katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Roh turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku Kau turun tangan. Roh turun Lebih sungguh lagi, angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan. percaya Tuhanku ajaib, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Roh turun tangan. Kau turun tangan, Kau turun tangan, Kau turun tangan menyembuhkanku. Menyembuhkanku. Haleluya, haleluya. Biar musik mengiringi dengan lembut, kita semua dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih,
Kristus adalah sumber energi yang tak terbatas, yang terbesar. Dan energi itu adalah energi yang mengalahkan maut dan kematian. Dan tidak ada kuasa yang sebesar itu di alam semesta ini. Yaitu kuasa yang bisa menghancurkan maut, itu hanya ada pada Kristus. Dan Tuhan mau kita mengaksesnya dengan iman. Apapun kondisimu, apapun masalahmu, dalam hidup kita yang fana, dan dalam hidup kita yang sementara ini, Tuhan kasih kita kesempatan untuk mendapatkan akses kepada kuasa yang tidak terbatas. Ya, hidup ini fana, hidup ini sementara. Seperti ibu yang pendarahan 12 tahun itu sembuh, tapi dia pun mati juga. Dia pun mati satu hari nanti. Dan satu hari nanti kita pun juga akan mati. Tapi Tuhan berikan kepada kita fasilitas, kuasa dan mujizatnya bagi kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan untuk kita. Dan Tuhan berikan itu sebagai fasilitas. Kita butuh tanda, kita butuh kuasa, kita butuh mujizat dalam hidup yang fana dan sementara ini untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk demi agenda kerajaan Allah. Dan hari ini apapun kondisimu, apapun situasi, apapun penyakitmu, kalau hari ini kau berkata, aku mau percaya mujizat itu nyata, seperti ibu yang pendarahan 12 tahun itu, kau mau punya iman, kau mau punya patokan, asal aku hari ini terima minyak urapan, aku pasti sembuh. Asal aku makan tubuhnya, minum darahnya hari ini di gereja Gading Nias, aku akan disembuhkan. Dan jika itu imanmu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Karena Yesus jumpai kita di level iman kita masing-masing. Milikilah asal tersebut, milikilah patokan tersebut, versi imanmu masing-masing. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya hari ini dalam nama Yesus, aku percaya aku adalah generasi minyak dan anggur yang di akhir zaman ini tidak dirusakkan. Hari ini aku percaya, aku terima tubuh Yesus, aku terima darah Yesus. Yesus ada di dalam aku, dan aku ada di dalam Yesus. Aku percaya, aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku tahir dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku bersih, aku tahir dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu di depan Tuhan, katakan, aku percaya Tuhanku aja. Aku memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turut tangan memberkatiku. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus, sama-sama. Percaya Tuhanku aja. Kau turut tangan memulihkanku. Kami percaya, Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turut tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turut tangan memberkatiku. Kau turut tangan memberkatiku. kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan yang sama lagi buat Tuhan Yesus. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita sambut yang terbaik, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bangkitkan iman percaya kita, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan
bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidupmu, nyawamu ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti anggur ini adalah bukti semua penyakit kami sudah ditebus di atas kayu salib. Semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Inilah pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang kedua, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna. Paru-paru, pernafasan, imunitas sempurna. Kami tolak COVID-19, varian apapun atasku dan keluargaku. Dalam nama Yesus, pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Kami tolak kistemium. Kami tolak kanker tumor. Kami tolak diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan perjamuan kudus ini berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan,
hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus kita minum. Inilah darah Yesus. Kembali bersama-sama setiap kita sidang jemaat Tuhan di pagi siang hari ini, kita telah menerima menyatu dengan sakramen perjamuan kudus. Naikkan imanmu, naikkan doamu, pengharapanmu di dalam Tuhan. Keselamatan Dia beri bagi setiap kita. Dia melayakkan setiap kita. Dia menyelamatkan setiap kita, mengampuni setiap dosa kita. Keselamatan yang daripadamu, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kami begitu dikasihi sama Engkau. Kami angkat nyanyian kami, doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Mari kita sepakat, kita percaya, kita angkat minyak urapan ini dan kita imani ini adalah sumber energi yang tidak terbatas, kuasa urapan Tuhan. Katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, patahkan segala kek dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kepala saudara, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya sebagaimana ibu yang sakit pendarahan 12 tahun itu menerima energi, tenaga yang keluar dari Kristus, dan percaya ada energi besar urapan Tuhan atasmu. Kami satu dalam doa ya Tuhan. Kami berdoa, berkati gerejamu, berkati gembala sidang yang kami kasihi, Pendeta Danati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat, pemimpin gerejamu. Terutama kami doa untuk ibadah Natal 3 Desember, itu Natal nasional terbesar yang akan dilakukan oleh gereja Tiberias. Berkati ya Tuhan, untuk semuanya akan lancar, tidak ada halangan. Kami doa cuaca akan mendukung dan situasi akan kondusif. Kami doa ratusan ribu jiwa akan memadati GBK Bung Karno. Kami doa curahkan ya Tuhan kuasa dan mujizat-Mu. Kami doa banyak yang diselamatkan, terima Yesus, dan banyak yang terima kuasa dan mujizat-Mu. Berkati kami doa Ibu Rosa, Pak Andes Avianto, Ibu Ratna, Ibu Farida, Ibu Budi, Ibu Teresia di Surabaya, Pak Andes Kiri, Pak John Pardede di Kelapa Gading. Tuhan berkati Ibu Meni, berkati Dr. Julia, Bapak Doni, Bapak Alex, Ibu Hana. Tuhan berkati Pak David, Pak Anggoro. Tuhan berkati kami. Doa ya Tuhan, setiap kami yang seperjamuan hari ini, kami berkumpul di bumi dan di sorga. Hamba-Hamba-Mu yang melayani Tiberias, terutama di ibadah saat ini, berkati Bro Glenn, Bro Alfredo, dan rekan-rekan singer, juga Bro Renaldi dan rekan-rekan imam pemusik, adik-adik choir, Asyar Kolektif dan Glitters, juga Bro Ronald dan rekan-rekan pekerja bagian media, JP dan kawan-kawan dan tim, rekan security. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Kami datang dengan berkat-Mu ya Tuhan. Kami akan
tinggalkan tempat ini dengan berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai veyish berecha, Yair Adonai panav elecha vechunnecha, Yisa Adonai panav elecha V'yashem lecha shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. Now I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. Now I stand in awe of you. Puji nama Tuhan, demikian ibadah telah berakhir di sesi pada hari ini. Bagi dalam Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.